Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi di konten saya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas sesuatu yang lagi viral berkaitan dengan P-Network, aplikasi mining koin. Gitu, aplikasi mining koin yang koinnya namanya P-Coin ataupun Pi-Coin. Gitu. Di sini saya menjelaskan dari segi pandangan dan pemahaman saya mengenai dunia cryptocurrency. Karena ada yang bilang P-Coin ini adalah koin kripto. Gitu, yang ditambang dari aplikasi P-Network. Gitu. Oke, tapi saya mau mengajak kalian dulu mendengarkan saya. Tujuan saya buat video ini untuk apa? Gitu ya. Kalian dengar, tujuan saya membuat video ini untuk mengajak kalian keluar dari halusinasi atau menghindari kalian dari halusinasi yang menggiurkan. Gitu. Karena untuk P-Network ini, koin P-Coin itu adalah koin halu, bukan koin kripto. Kalian bisa cek sendirilah untuk exchange kripto yang udah besar, Binance, Indodax ataupun exchange kripto seluruh dunia yang legal, itu tidak ada yang namanya P-Coin. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang P-Coin ini adalah kripto yang ditambang dari P-Network, itu salah besar. Dari sana itu udah ngibul. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi tujuan saya buat video itu untuk menghindari kalian dari halusinasi sesat gitu ya, yang mungkin dipromosikan oleh leader atau siapapun gitu. Kalau kita bahas P-Coin ataupun P-Network, ini sudah ada aplikasinya ataupun udah dipergunakan sekitar 2 atau 3 tahun ke belakang. Nah, selama itu P-Coin belum bisa diuangkan. Kenapa? Karena dia tidak terdaftar di exchange kripto manapun. Jadi dia tidak bisa dicairkan. Gitu. Jadi tugasnya ya cuma ngeklik petir di aplikasi P-Coin tersebut, P-Network ya. Klik petir, jedar-jeder gitu ya katanya. Yang dimana kalian tiap hari itu disuruh untuk ngeklik iklan, ngeklik petir di dalam aplikasinya untuk mendapatkan koin. Nah, yang dimana koinnya ini diiming-imingi di fase-fase berikutnya itu bisa diuangkan layaknya cryptocurrency yang lain, Bitcoin, Ethereum, Doge, USDT atau yang lainnya. Ya seperti itulah. Tetapi di sini saya melihat ada keanehan. Kalau memang P-Coin ini bisa diuangkan, kenapa dia tidak masuk ke exchange kripto? Gitu. Melainkan di sini P-Coin, kalian bisa lihat di sini ini ditukarkan dengan mobil Toyota gitu. Perlu diketahui ya, teman-teman ya, buat kalian yang punya mobil yang mau kalian tukarkan dengan P-Coin, itu yang punya mobil itu asli ya, dungu, goblok ya. Dia mau menukarkan barangnya dengan koin yang tidak jelas latar belakangnya dari mana. Gitu, tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena bukan kripto. Jadi suatu hal yang salah, kalian menggunakan suatu koin yang tidak jelas latar belakangnya menukarkan mobil dengan harga satu koin P-Coin atau beberapa koin lah. Di sini dia menukarkan koin P-Coin 0,0127 P-Coin. Gitu ya. Jadi ini kedunguan, kegoblokan orang-orang ya yang menganggap P-Coin itu ada harganya. Nah, seperti itu. Yang dimana ini bukan kripto, tidak ada harganya. Nah, di sini teman-teman, ini adalah prediksi nilai tukar P, yang dimana 1 P itu setara dengan $314, yang setara dengan 4,6 miliar. Kalau seperti ini, kalau kita lihat statistik Bitcoin, kripto yang terbesar, ini mengalahkan Bitcoin.
Karena Bitcoin itu sampai 1M saja itu nggak pernah. Gitu, paling tinggi sekitar 900 jutaan. Tapi ini melebihi Bitcoin 4,6 miliar. Gitu. Ini merupakan keganjalan gitu ya dari aplikasi ini yang tidak masuk akal. Ini merupakan kehaluan gitu dari sistem yang seperti ini, teman-teman. Dan di sini juga ada yang membuat postingan dia beli kopi, 5 kopi saset dan 5 bungkus mie gelas, dibayar kalau rupiahnya itu 20.000 tapi dibayar dengan P-coin itu 0,000044 P-coin. Nah, ini yang jualan itu dungu gitu ya. Mau aja di bodoh-bodohi sama orang yang memberikan P-coinnya ke penjualan tersebut. Yang dimana P-coin ini takutnya nanti ya ketika aplikasinya udah scam ya, P-coin ini nggak jelas kedepannya gimana, kalian yang udah merelakan mobil kalian untuk orang dengan beberapa P-coin, itu kalian rugi. Mobil udah hilang, P-coin kalian nggak ada gunanya. Gitu ya. Di lain sisi kalau kita bahas aplikasinya, ini memang tidak ada sistem depositan, tidak ada sistem top upan, gitu, tidak ada sistem menaruh uang, gitu. Kalian memang main secara gratisan. Tetapi walaupun kalian tidak dirugikan dengan secara nominal, ketika aplikasinya mati atau scam atau kabur, atau ya nggak ada lagi lah gitu ya, P-Network ataupun P-Coin, itu ada beberapa hal yang saya rangkum kalian dirugikan. Pertama, waktu kalian yang didungu-dungui, waktu kalian yang udah dihabis-habiskan dengan kegiatan ngeklik petir di aplikasi tersebut yang tujuan ending ceritanya itu untuk apa nggak jelas, gitu. Yang kedua, kalian kehilangan privasi. Kalian udah setorkan data diri kalian ke aplikasi tersebut, KYC gitu ya, KTP, yang dimana saya bukan sosok tahu ya teman-teman ya. Karena kalau KTP kalian taruh di suatu ataupun kalian upload ke tempat yang tidak jelas, itu data pribadi kalian itu bisa berbahaya karena nanti bisa jadi dijual perbelikan. Gunanya untuk apa? Untuk modus penipuan berikutnya. Itu aja sih yang saya takutkan untuk hilangnya privasi kalian. Gitu, KTP kalian, KYC dan dokumen lainnya. Yang ketiga, kalian kehilangan kota internet. Ya, kalian klik petir nonton iklan yang diuntungkan yang punya aplikasi karena dia dapat AdSense gara-gara kalian nonton iklan. Gitu. Dan juga teman-teman ya, kalian bisa lihat di samping. Ini aplikasi ini udah di-download dari lebih ya, atau sudah mencapai 50 juta orang, yang artinya ini aplikasi ini udah banyak dapat keuntungan dari kalian yang mendownload aplikasi ini yang dihalusinasikan oleh aplikasi ini. Gitu. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa sampaikan mengenai aplikasi P-Network yang saya tangkap mengenai aplikasi ini berdasarkan pandangan dari kacamata saya mengenai aplikasi ini. Yang sebenarnya ini udah jelas bukan cryptocurrency yang diminingkan. Jadi koin apa juga kita nggak jelas nih koin apa. Apakah koin kripto atau koin apa. Bitcoin ini juga tidak jelas. Tetapi ini dibikin harganya oleh para pemainnya mungkin gitu. Atau petinggi-petingginya gitu. Untuk melakukan barter antara member dengan member. Yang dimana yang dirugikan adalah orang yang mengasih barang ditukar dengan koin. Koin ini nggak jelas gitu. Barang dia udah hilang, koin dia pun tidak ada gunanya nanti. Seperti itu. Kalau kalian mau nyari uang di cryptocurrency, saya sarankan carilah platform-platform yang jelas, exchange crypto yang jelas, trading yang jelas. Seperti Indodax, ya banyak tuh pintu yang udah legal di Indonesia. Bukan main-main yang ada halusinasinya teman-teman. Oke, seperti itu saja pembahasan saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan di-share. Kalau ada pro dan kontra di kolom komentar, harap kalian berkomentar dengan kata-kata yang baik.
gitu. Kalau kalian pionir gitu ya, tidak suka dengan video ini, berkomentarlah menunjukkan kalau kalian itu adalah seorang yang berpendidikan gitu. Jangan menampakkan kalian orang yang tidak berpendidikan, menggunakan kata-kata yang kotor. Percuma gitu kalian komentar dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak enak di hati, itu bakal dihapus sama pihak YouTube. Tidak akan terbaca juga sama saya, teman-teman. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.